Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 4C, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Namun sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk materi hari ini, Ibu akan menemani kalian belajar tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Dibuka buku LKS kalian tentang sumber energi, ya, LKS tema 2 dan buku paket tema 2. Sebelum lebih jauh, Ibu akan memberi pengertian dulu. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan energi dan sumber energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Macam-macam sumber energi. Sumber energi ada yang berasal dari matahari, yaitu cahaya dan panas. Yang kedua, sumber energi gerak. Yang ketiga, sumber energi bunyi. Yang keempat, sumber energi listrik. Dan yang terakhir adalah sumber energi kimia. Sumber energi terbesar di alam adalah matahari. Pemanfaatan sumber energi. Nah, Ibu sudah mengatakan sebelumnya bahwa matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Coba bayangkan jika tidak ada matahari, energi matahari dapat diubah menjadi bentuk lain, misalnya energi listrik. Cahaya dan panas matahari dihasilkan merupakan sumber energi terbesar di bumi ini, digunakan oleh tumbuhan, manusia, hewan untuk kelangsungan hidup. Beberapa manfaat cahaya panas matahari antara lain yaitu untuk mengeringkan pakaian, menjemur garam, kemudian menjemur tubuh kita atau untuk kesehatan. Kemudian selain itu, energi matahari juga dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan, yaitu untuk fotosintesis, membantu membuat makanannya sendiri. Kemudian terjadinya siang dan malam juga manfaat dari matahari. Siklus perputaran air, ya. Kemudian ada juga untuk pembangkit listrik, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ya. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari sumber energi cahaya dan panas. Pemanfaatan sumber energi gerak. Sumber energi gerak dapat kita peroleh dari air terjun. Kemudian ada juga kincir angin. Air yang mengalir dapat dimanfaatkan sebagai tenaga air. Contohnya turbin dan menghasilkan listrik. Selain itu, air terjun juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga air. Kemudian ada kincir angin. Kincir angin ini juga bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik dan menggerakkan perahu nelayan.
Selain itu, banyak juga energi gerak yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan sumber energi listrik. Ada beberapa jaringan dari listrik, yaitu diantaranya ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Manfaat-manfaat listrik diantaranya sebagai penerangan. Nah, energi listrik bisa digunakan untuk menyalakan lampu, baik lampu di jalan ataupun lampu di sekitar rumah kita. Pada zaman dahulu, kita bisa menyalakan lampu hanya dengan minyak bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, minyak bumi harganya sudah semakin mahal ataupun semakin langka. Maka kita memanfaatkan energi listrik karena banyak sekali atau mudah diperolehnya. Yang kedua, sebagai sumber energi. Energi listrik dijadikan sebagai sumber energi. Disebut juga energi karena listrik bisa dijadikan sebagai penghasil energi. Misalnya, untuk sumber energi yang menghidupkan berbagai macam peralatan rumah tangga atau menyalakan berbagai macam alat-alat elektronik yang ada di rumah. Kemudian ketiga, sarana hiburan. Sarana hiburan bisa menggunakan energi listrik karena banyak alat dan media hiburan yang bisa menggunakan energi listrik. Misalnya, manfaat sosial, media dari smartphone, PlayStation, atau game elektronik lainnya yang membutuhkan listrik. Kemudian ada juga manfaat listrik antaranya yaitu penghasil panas yang dijadikan sebagai sumber panas karena arus listrik mengalir dengan pemanfaatan nikel atau elemen-elemen pemanas yang bisa menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan inilah yang digunakan dan juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatan sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita kenal sebagai sumber energi gelombang atau getaran. Nah, sumber bunyi juga banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam bermusik sebagai alat hiburan atau alat kesenian lainnya. Kedua, sebagai alat untuk berkomunikasi, misalnya telepon. Kita bisa berkomunikasi melalui telepon dengan adanya energi bunyi atau getaran. Yang ketiga, manfaatnya sebagai pengingat waktu atau sinden biasanya ya. Dan lain-lain. Itu adalah manfaat dari energi bunyi. Pemanfaatan sumber energi kimia. Sumber energi kimia yang pertama kita dapatkan untuk manusia adalah makanan dan minuman. Sumber energi manusia berasal dari makanan dan minuman agar kita tetap memiliki tenaga dan bisa beraktivitas dalam bekerja dan berpikir. Kemudian baterai. Baterai berguna untuk menyalakan listrik dalam jumlah kecil, misalnya mainan mobil-mobilan atau boneka. Kemudian ada batu bara sebagai sumber utama sebagai bahan bakar kendaraan. Perubahan bentuk energi.
Nah, energi bila sudah berubah bentuk, maka manfaatnya pun lebih besar dibandingkan sebelumnya. Contoh perubahan bentuk energi. Energi listrik. 1. Perubahan energi listrik menjadi panas. Contohnya setrika. Kemudian ada oven. Mungkin ada juga yang namanya kompor listrik dan lain-lain. 2. Perubahan energi listrik menjadi kimia, contohnya aki. Ya. Kemudian ada juga baterai. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Di antaranya yaitu blender. Bila kita masukkan atau kita sambungkan ke listrik, maka blender tersebut akan bergerak. Ada juga kipas angin. Kemudian mesin cuci. 4. Energi listrik menjadi cahaya. Contohnya ada senter. Kemudian juga ada lampu yang dihubungkan ke listrik. Bila kita sambungkan listrik dengan listrik, maka lampu tersebut akan menyala. Kiranya cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang sumber energi dan perubahannya. Mudah-mudahan walaupun sedikit kalian bisa bermanfaat buat kalian. Bila kalian kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa bertanya dengan ibu kalian atau bu guru secara langsung. Ibu akhiri, tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk kalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak hebat.